umpamanya, maka salat suruknya kira-kira 6/4. Demikian amanah sudah kita sampaikan. Bapak sekalian, di antara dosa besar yang beliau bawakan di sini adalah ini qatilun nafsi, orang yang membunuh dirinya, alias bunuh diri. Wa hiya min a'dhamil kabair, dan ini termasuk di antara dosa besar yang sangat besar. Islam mengajarkan pada kita kemaslahatan hidup dan menyingkirkan kemudaratan. Dan bunuh diri itu adalah kemudaratan, ya mudarat dunia, mudarat akhirat. Dan bunuh diri ini termasuk di antara bentuk keputusasaan terhadap Allah, terhadap rahmat Allah. Seakan-akan dia telah jalan buntu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Karena rata-rata bunuh diri itu karena punya masalah, sumpek, sesek, sehingga untuk menyelesaikan masalahnya, jalan pintasnya bunuh diri. Dianggapnya dengan bunuh diri itu selesai masalah. Padahal justru kehidupan setelah kematian kita ini adalah awal kehidupan yang hakiki. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan kampung akhirat itu adalah kehidupan yang hakiki kalau mereka mengetahui. Dan kalau kita sudah masuk ke kampung akhirat, semuanya sudah serba tidak bisa diulang. Penyesalan-penyesalan sudah tidak lagi berguna. Tapi kalau kita masih hidup, bisa masih bertobat, bisa masih beramal saleh, sehingga kita sendiri diajarkan oleh Nabi setiap bangun tidur, Bapak sekalian, doa kita gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami setelah Allah mematikan kami. Jadi tidur kita ini juga bahasanya juga kematian. Kematian kecil. Ketika kita tidur, kita seperti orang mati. Rohnya dipegang oleh Allah Ta'ala. Kalau kita masih ada jatah hidupnya, Allah kembalikan lagi rohnya, sehingga kita kembali ini hidup di dunia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghidupkan kami setelah mematikannya. Ini menidurkanku. Wa ilaihi nusyur, dan hanya kepada Allah lah kami akan kembali. Bapak sekalian, doa ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita masih diberikan kesempatan waktu untuk menikmati kehidupan. Ini adalah kenikmatan besar. Karena modal sukses kehidupan kita ini adalah waktu. Bagi seorang mukmin, detik-detik waktu itu sangat bermanfaat. Ibaratnya 1 menit itu bisa merubah dari ahlul nar menjadi ahlul jannah. Ketika Nabi SAW menjenguk seorang Yahudi, dan dia masih Yahudi, lalu Nabi sarankan, nasihatkan dia untuk masuk Islam. Anak ini kemudian oleh kepada ayahnya, seakan minta persetujuan atasan ayah, ati Abul Qasim, ikutilah Abul Qasim, yaitu Rasulullah Muhammad SAW.
Lalu si anak ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada 1 menit enggak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada 1 menit enggak? Enggak ada kan? Setelah itu mati. Apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi anjahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Waktu 1 menit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mengantarkan dia merubah nasibnya dari ahlul nar menjadi ahlul jannah. Sehingga waktu itu dalam agama kita, terus sekalian, sangat-sangat berharga. Maka berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyanyiakan waktu itu lebih parah dibandingkan dengan kematian. Kenapa? Fa inna idha'atul waqti taqta'uka anillahi wa anil akhirah wa ammal maut yaqta'uka anid dunya. Adapun kalau Anda menyanyiakan waktu, itu berarti Anda memutuskan dari Allah dan kampung akhirat. Dan kalau kita putus dari Allah dan putus dari kampung akhirat, artinya kesempatan meraih surga terputus. Karena kita tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya. Maka apapun yang di tangan kita, mau jadi presiden, mau jadi jenderal, mau jadi konglomerat, oh itu sudah nggak ada lagi, nggak ada yang bisa menggantikan. Kehilangan Allah, kehilangan kampung akhirat itu nggak ada yang bisa menggantikan. Walaupun emas sebesar bumi di tangan Anda, sehingga menyanyiakan waktu ini sangat dahsyat dampaknya. Adapun kalau Anda mati, kita meninggal, itu hanya terputus dari dunia. Dan orang yang mereka terpisahkan dari dunia sedangkan dia mendapatkan Allah dan surga di kampung akhirat, maka apa yang hilang dari kita dunia itu tergantikan segala-galanya, bahkan lebih baik. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu segalanya lebih baik dan lebih kekal. Kemudian, maka waktu ini sangat penting. Dan seorang mukmin, Bapak sekalian, bagi seorang mukmin, masalah seruat apapun itu akan ada jalan keluarnya dengan prinsip takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan buatkan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan buatkan perkaranya itu menjadi mudah. Allah akan jadikan perkara itu menjadi mudah. Yaitu akarnya adalah ketakwaan. Sehingga menyelesaikan masalah itu bukan dengan ketakwaan, bukan dengan bunuh diri, atau bukan dengan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Barang siapa yang dia menyelesaikan masalah dengan perbuatan dosa dan maksiat, maka justru masalahnya akan bertumpuk-tumpuk, akan bertambah-tambah. Dia tidak akan mendapatkan solusi jalan keluar, tapi malah dia akan mendapatkan masalah yang semakin bertumpuk-tumpuk. Di antara yang Allah ingatkan berkaitan dengan yaitu larangan bunuh diri. Mari kita lihat ayat yang pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-29 dan 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dzalika udwanan wa dzulman fasawfa nuslihi naran wa kana dzalika 'ala Allahi yasira in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jangan kalian bunuh diri-diri kalian. Kalimat ini, Bapak sekalian, maknanya dua. Jangan kalian bunuh diri kalian, ini jangan bunuh diri. Ini pertama, jangan bunuh diri. Yang kedua, jangan bunuh kaum muslimin. Karena kita dengan kaum muslimin ini, kaum mukminin ini, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Sehingga kalau kita membunuh kaum muslimin, maka seperti membunuh diri kita sendiri. Ini makna yang terkandung pada kalimat wala taqtulu anfusakum. Dan tentang membunuh jiwa manusia, membunuh orang lain, telah kita pelajari dalam bab-bab sebelumnya kemarin. Dosa besar qatlun nafs, membunuh jiwa. Yang sekarang adalah pembahasan tentang membunuh diri. Innallaha kana bikum rahima. Allah itu terhadap kalian sangat rahim, sangat penyayang. Rahmat Allah itu meliputi kita, bahkan dari awal penciptaan sebelum kita lahir ke dunia, kita di rahim ibu kita sudah penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampai kita lahir, sampai kita tua, itu semuanya full dengan rahmat Allah. Alam taro kaifa alam taro annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinan. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menundukkan semua yang di langit, semua yang di bumi, yang di udara, yang di daratan, yang di lautan. Allah Subhanahu wa taala jadikan fasilitas Allah tundukkan kepada manusia sehingga manusia betul-betul bisa memanfaatkan yakni langit, manfaatkan bumi, manfaatkan laut. Semuanya itu adalah dengan rahmat Allah taala. Allah tundukkan untuk manusia. Allah berikan kecerdasan kepada manusia sehingga dia bisa memanfaatkan semua apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang telah mencurahkan wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinan. Allah yang telah mencurahkan kepada kalian nikmat baik yang sifatnya zahir maupun yang sifatnya batin. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah, apapun nikmat yang Anda rasakan itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah itu adalah rahiman, zat yang maha rahman, zat yang maha yakni penyayang kepada para hambanya. Sehingga jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termasuk juga dosa besar adalah al-qunut min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang dia melakukan bunuh diri atau pembunuhan, utwanan wa dzulman, penuh dengan permusuhan dan kezaliman, manusia dengan permusuhannya menjadi buas. Kalau macan ngeletak orang itu paling hanya 1-2 orang. Diuntal sama macan itu sudah ya cukup 1-2 orang. Tapi kalau manusia yang mereka punya dendam permusuhan, dia bisa menghisap darah
banyaknya manusia, ratusan ribuan, dia bisa bantai manusia dengan buasnya, bisa mencapai sekian banyak nyawa dia bantai. Buas manusia kalau sudah biasa menyimpan permusuhan menjadi buas, lebih buas daripada binatang buas. Wazulman, dan manusia itu betul-betul sangat zalim, zaluman, sering sekali dia tampil zalim. Orang yang mereka melakukan perbuatan seperti ini, baik bunuh diri maupun membunuh orang lain, fasaufa nuslihi naron, akan kami lemparkan dia ke neraka, wa kana dzalika 'ala Allah yasiran, dan seperti itu bagi Allah sangat mudah. Adapun in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, yang Allah larang kepada kalian, menjauhi dosa-dosa besar, nukaffir ankum sayyi'atikum, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kecil kalian, kesalahan-kesalahan kecil kalian. Adapun dosa besar itu membutuhkan taubat. Dia membutuhkan taubat untuk dihapuskannya dosa-dosa besar tersebut. Wa nudkhilkum mudkhalan kariman, dan akan kami masukkan kalian ke surga, tempat yang penuh dengan kemuliaan, yaitu surga. Kalau kita di dunia berbuat baik, kata Allah Ta'ala, lilladzina ahsanul husna wasziyadah, bagi orang-orang yang mereka di dunia berbuat baik, berbuat husna. Berbuat baik itu dia di atas tauhid, dia di atas sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia di atas jalan Islam, maka Allah janjikan kepada mereka surga. Dan Allah bahkan akan berikan bonus. Apa itu bonusnya? An-nadru ila wajhillah, melihat wajah Allah Ta'ala. Yang melihat wajah Allah Ta'ala itu bisa membuat orang lupa dengan semua kenikmatan surga. Padahal kenikmatan surga itu dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Yang kenikmatannya, keindahannya itu tidak pernah mata melihat di dunia, tidak pernah telinga mendengar ceritanya. Bahkan sekedar terlintas dalam perasaan manusia pun tidak pernah. Artinya semua hakikat yang ada di jannah ini, seandainya kita dengar di surga itu ada sungai, ada susu, ada homer, ada yaitu anggur, ada buah yang macam-macam yang sama dengan nama-nama di dunia, itu hanya sama dalam nama, tetapi berbeda di dalam hakikat. Kemudian sedangkan kenikmatan surga itu melupakan semua kenikmatan melihat wajah Allah, itu melupakan semua kenikmatan surga, sehingga kenikmatan puncak kenikmatan. Bapak sekalian, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW meminta doa agar punya kerinduan bertemu dengan Allah dan kelezatan melihat wajah Allah Ta'ala. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kelezatan melihat wajahmu dan ini kerinduan untuk bertemu denganmu. Kita ini kalau dikabarkan, umpamanya apalagi yang minta maaf, apalagi yang belum kawin, kamu nanti ya tahun depan mau kawin dengan gadis yang ciri-cirinya disebutkan sampai membuat ubun-ubun itu kemut-kemut. Oh, itu dia akan betul-betul ada kerinduan besar. Setiap hari itu dihitungi sudah kurang tinggal 365 hari, kurang 360 hari, kurang 300 hari. Ada nengen.
Itu ketika dalam hatinya ada bayangan untuk dia mendapatkan kenikmatan seperti yang dia bayangkan, itu urusan dunia. Berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, sekalian, seorang mukmin yang beriman kepada Allah telah diajarkan siapa itu Allah, diantaranya dengan dikenalkan dengan asma Allah al-husna. Maka orang yang mengimani nama-nama Allah yang indah, yang Allah pemilik sifat-sifat yang sempurna, akan muncul kerinduan untuk senantiasa bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan itu sifatul mukminin. Waladina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang mukmin itu sangat amat besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai Allah Subhanahu wa taala ibaratnya ngeyem-yemi kepada orang mukmin, "Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at." Barang siapa yang hatinya punya kerinduan untuk bertemu dengan Allah, wahai hamba Allah, hari pertemuan dengan Allah itu pasti akan datang. Tapi nanti setelah Anda mati dulu, meninggal dunia dulu. Sehingga, sekalian, saat menjelang kita nanti wafat, dikatakan Rasulullah SAW, "Man ahabba liqa Allahi ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allahi kariha liqa'ah." Barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah, Allah akan suka bertemu dengan dia. Barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah akan benci bertemu dengan dia. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, karahiyatul maut," kalau berkaitan dengan kebencian tidak suka mati, kulluna nakrahul maut, kita ini semuanya orang yang tidak suka mati ya Rasulullah. Kata Nabi, laisada, bukan begitu ya Aisyah. Tapi ketika seorang mukmin itu dia menjelang kematiannya, akan disampaikan kabar gembira tentang ampunan Allah, tentang surga yang akan dia tempati, sehingga dia semakin rindu untuk kemudian segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah didhawuhi oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi menjelang wafatnya ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala pengen tetap hidup bersama anak, istri, keluarga, kerabat, atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Zat yang maha tinggi, teman yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi memilih bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, untuk menumbuhkan kerinduan seorang hamba kepada Allah, itu pelajarannya ada pada pelajaran Asma'ullah al-Husna, sehingga kita mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan mengenal Allah dengan hatinya, bukan sekedar dengan otaknya, tapi dengan hatinya, sehingga apa yang dia kenal tentang Allah itu nancap menjadi sebuah keyakinan, bukan sekedar pengetahuan. Kemudian ayat yang kedua, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yasnun wa may yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ayat dalam surat Al-Furqan ini bercerita tentang sifat-sifat ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang namanya hamba Allah yang Maha Rahman itu kalau berjalan di muka bumi bukan kemelinti, bukan gembendol, bukan sombong, bukan angkuh, tapi dia berjalan di muka bumi penuh dengan ketawadhuan. Tawadhu terhadap Allah dan tawadhu terhadap hamba-hamba Allah. Tidak berjalan dengan penuh keangkuhan dan kesombongan.
Dia selalu di kedua kelopak matanya itu Allahu Akbar, yang paling hebat, yang paling agung, yang paling besar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat paham kalau dirinya itu fakir minal fuqara. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, wa manusia adalah orang-orang yang fakir. Orang-orang yang kere mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak menyandang kebesaran itu hanya Allah. Adapun kita hamba adalah fakir ilallah, hamba yang mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur Rahman itu kalau dia ada orang yang bodoh berbicara dengan dia dengan kebodohan, omongannya kotor, omongannya jorok, dia ngumpat-ngumpat, lesannya nggak terkendali. Seorang ibadur Rahman tidak membawa dengan cara-cara yang bodoh, tapi qalu salama, dia tetap mengucapkan kalimat-kalimat yang selamat dari kotoran, dari jorok, dari sifat-sifat yang orang-orang bodoh. Dia tetap berjalan di atas ilmu. Dia tidak terpancing dengan kebodohan orang. Sehingga jangan sampai kebodohan orang dibalas dengan kebodohan yang serupa. Tapi hendaklah dia tetap di atas ilmu, sehingga sikap-sikapnya tetap sikap-sikap yang selamat. Walladzina yabituna lirabbihim sujatan wa qiyama. Dan Ibadur Rahman adalah hamba Allah yang dia melewati malam-malamnya dengan qiyamul lail. Sekalian, kalau bisa qiyamul lail itu rakitan, sanajan hanya 1 rakaat. Kalau bisa jangan kita tinggalkan. Kalau kita susah untuk bangun tidur, bangun malam untuk qiyamul lail, maka sebelum kita tidur sempatkan qiyamul lail walaupun witir 1 rakaat. Supaya kita paling enggak minimal menjadi rombongan orang yang menghidupkan qiyamul lail walaupun dengan kadar yang sangat minim. Walaupun kadar yang sangat minimal. Ibadur Rahman itu orang mereka diantaranya melewati malamnya dengan qiyamul lail. Kemudian walladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzaba jahannam in adzabaka gharama. Dan Ibadur Rahman itu orang yang senantiasa berdoa kepada Allah agar disingkirkan, agar dipalingkan dari neraka. Dia berdoa kepada Allah SWT senantiasa agar diselamatkan Allah dari jahanam. Karena azab jahanam azab yang sangat dahsyat. Dan Ibadur Rahman itu walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Ibadur Rahman itu selalu berinfak, dan kalau dia berinfak, dia tidak boros, tidak bakhil dan tidak boros. Tidak bakhil, tidak pelit, tapi juga tidak boros. Dia pertengahan. Kemudian walladzina la yata'una ma'allahi ilahan akhar, ayat ini. Wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq wala yasnun. Ibadur Rahman itu enggak musyrik, tidak membunuh jiwa manusia, tidak berzina. Barang siapa dia musyrik, membunuh jiwa, berzina, dia akan dilemparkan ke dalam dosa, ke dalam jahanam, dan dilipat gandakan azab yang akan menimpa dia, kecuali illa man taba wa amana wa amila amala salihah, kecuali kalau dia bertobat, beriman, beramal saleh. Bukan hanya Allah menghapuskan perbuatan dia, tapi bahkan menggantikan setiap perbuatan buruk yang dia taubat itu dengan kebaikan, sehingga ini merupakan karunia Allah kepada orang yang mereka bertobat kepada Allah. Di antaranya di sini adalah wala yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Ibadur Rahman itu adalah orang yang tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak, dan membunuh diri ini termasuk mereka membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh.
Ibadur Rahman adalah orang yang mereka ini memelihara jiwa, dia tidak melakukan pembunuhan jiwa ini walaupun kepada dirinya sendiri. Dia tidak menjadi orang yang putus asa dengan membunuh dirinya sendiri. Ini termasuk dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jundub Ibn Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kana mimman kana qablakum rajulun bi jurhun fajasi'a fa'akhadha sikinan fakhara bi ayatahu fama raqa'at dam hatta mat. Qala Allah ta'ala, tatarani abdi bi nafsi haramtu alaihil jannah. Hadis Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, karena mimman kana qablakum, ada orang sebelum kalian, rajulun bi jurhun, ada orang yang terluka, fajasi'ah, lalu dia mengeluhkan tentang lukanya itu. Kuat. Ada yang berjihad atau berperang, kemudian dia terluka, kemudian dia bunuh diri, atau sebagian orang dia sakit lama banget, gak sembuh-sembuh, putus asa, lalu dia bunuh diri. Ini termasuk di antara orang mereka putus asa di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun dia berjihad, kelihatan berjihad, kemudian dia berakhir dengan bunuh diri, kata Nabi, dia di neraka. Hingga ketika ada seorang yang mereka ini berjihad, kemudian dia terluka, orang mengatakan alangkah sangat bahagianya orang itu. Alangkah sangat bahagianya orang itu. Kata Nabi, bahkan dia di neraka. Sahabat ini penasaran, apa sih orang ini berperang kemudian terluka, kok Nabi malah katakan dia di neraka. Maka dikuntit terus, diikuti terus, ternyata dia kemudian ini tancapkan pedangnya ke tanah, dia kemudian tusukkan ke dalam dirinya, kemudian dia bunuh diri karena tidak kuat menahan lukanya tersebut. Nah sekalian, sehingga bunuh diri termasuk di antara dosa besar yang diancam oleh Allah dengan jahanam. Fa'akhadha sikinan, dia ambil pisau. Fakhara bi ayatahu, lalu dia putus itu tangannya. Lalu dia mengalir terus darahnya sampai mati. Sehingga dia mati bunuh diri karena dia telah memutus tangannya, darahnya mengalir sampai kehabisan darah, sampai dia kemudian mati. Apa kata Allah? Badarani abdi binafsi haramtu alaihil jannah. Dia telah mendahului, hambaku telah mendahului, yaitu dengan melakukan bunuh diri, yaitu mendahului menyelisih takdir syariah, yaitu Allah melarang kita bunuh diri, kemudian dia bunuh diri. Itu namanya melanggar, ini takdir syariah. Takdir syar'i yang Allah melarang lewat syariatnya, yaitu bunuh diri. Haramtu alaihil jannah, maka haramkan dia surga. Nah sekalian, istilah Allah mengharamkan baginya surga, orang masuk surga itu, orang diharamkan surga itu ada dua keadaan. Satu, diharamkan selamanya sehingga dia tidak akan pernah mencicipi dan menikmati surga dari awal sampai akhir. Orang yang diharamkan Allah surga seperti ini adalah untuk orang kafir, untuk orang musyrik, untuk orang munafik tulen atau munafik i'tiqadi. Orang yang kafir, musyrik, munafik, i'tiqadi ini, maka mereka diharamkan Allah dari surga.
Dia tidak akan masuk surga selamanya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang sesungguhnya orang-orang kafir, baik kafirnya itu kafir musyrik atau kafir ahlul kitab, dua-duanya adalah kafir. Maka bagi orang kafir ini adalah mereka neraka jahanam, kekal di dalamnya, dan mereka sejelek-jelek, yakni manusia. Ini penegasan Allah Subhanahu wa taala yang dengan tegas, jelas, gamblang, nggak ada tafsiran lain kecuali maknanya seperti itu. Lalu ada orang yang bertitel apa profesor, apa doktor, yang mereka mengatakan bahwasanya yang masuk surga tidak hanya orang Islam saja. Maka orang seperti ini kasihan, sudah sekolah dhuwur-dhuwur, sundul langit, tapi malah jadi melesep ke bawah lagi kayak belum sekolah. Terus kalian, yang pertama diharamkan surga itu haram selamanya. Dia tidak akan pernah mencicipi surga. Yang kedua, diharamkan surga dalam sementara waktu. Selama seorang itu memiliki keimanan, memiliki keislaman, memiliki tauhid, maka seandainya dia memiliki dosa-dosa besar yang belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan diazab oleh Allah taala di neraka sampai waktu yang Allah tentukan. Kemudian dengan imannya, dengan tauhidnya, Allah akan keluarkan dari neraka. Itulah yang dikatakan dengan istilah jahannamiyun, mantan-mantan jahanam. Akan dikatakan akhriju man kana fi qalbi mithqala dzarratin iman, akhriju minan nar man kana fi qalbi mithqala dzarratin min imanin. Keluarkan dari neraka orang yang dalam hatinya ada iman walaupun hanya sebesar biji sawi. Sehingga imannya, tauhidnya itu yang akan menjadi syafaat bagi dia untuk bisa dikeluarkan dari neraka. Sehingga ancaman-ancaman masukkan neraka, diharamkan neraka, itu maknanya dua. Ini haram total dari awal sampai akhir. Ini berlaku bagi orang kafir, musyrik, munafik, tulen, munafik i'tiqadi. Kemudian yang kedua, ini haram sementara. Ini bagi muslimin, ya mereka dosanya belum diampunkan Allah Subhanahu wa taala sehingga harus meringkuk dulu di jahanam, kemudian mereka diselamatkan oleh Allah atau dikeluarkan dari neraka. Itu yang dikenal dengan istilah jahannamiyun, mantan-mantan jahanam. Sehingga ini juga merupakan bantahan bagi orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan pelaku dosa besar itu kalau dia mati maka di akhiratnya khalidan finnar, kekal di dalam neraka. Sehingga mereka mengingkari syafaat Rasulullah SAW dan mengingkari tentang syafaat-syafaat yang lain. Tidak ada syafaat lagi bagi orang yang mereka seperti itu. Ini adalah Khawarij dan Mu'tazilah. Sekarang hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah itu sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya, di antaranya yaitu dikatakan 5.374 hadis yang beliau hafalkan. Sehingga Abu Hurairah ini sahabat yang menjadi bidikan Syiah untuk dihancurkan, dikesankan sebagai kadzab, pendusta. Dan memang Syiah ini aliran yang akan mendongkal Islam itu dari akarnya. Manusia yang paling kafir adalah Abu Bakar dan Umar, keduanya adalah berhala Quraisy dan dibuatkan oleh mereka doa laknat untuk dua berhala ini. Aisyah adalah wanita pezina yang nanti di akhir zaman akan dibangkitkan oleh Imam Mahdi dan akan dirajam oleh Imam Mahdi. Quran yang di tangan muslimin, Quran yang palsu, yang asli adalah Quran Fatimah yang isinya 3 kali lipat dari Quran yang ada ini.
Sehingga antara Islam atau Ahlussunnah dengan Syiah itu nggak bertemu sampai seoyot-oyotnya, seakar-akarnya, nggak ada persamaannya, nggak ada. Sekalian, hadisnya diantaranya man qatala nafsahu fi hadidin fahadidatu fi yadihi yatawajjahu biha fi batni fi nari jahannam khalidan fiha abadan. Barang siapa bunuh diri dengan besi, dia tusukkan ke perutnya, nanti siksaan jahanam adalah dia juga akan nusuk besi di perutnya, dia akan lama sekali di jahanam dalam keadaan menyiksa dirinya dengan cara gitu. Barang siapa bunuh diri dengan minum racun, ya minum baygon atau minum oplosan atau minum semisal itu, kemudian dia mati bunuh diri dengan cara itu, dia akan diazab pula dengan cara dia mati tersebut. Ini menenggak racun. Termasuk orang mereka bunuh diri dengan menjatuhkan dari bangunan tinggi atau dari gunung, dia akan bunuh diri dengan cara yang seperti itu. Ini termasuk bagian daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalian kita cepatkan dulu, kita maaf dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.